Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com bersama dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan berbagi cara membuat game ular tangga di dalam Moodle. Game saat ini menjadi tren bagi anak-anak sekalian untuk mengisi waktu luang. Nah, dari sini kita juga dapat melakukan game pembelajaran dengan menggunakan Moodle ini. Langkah pembuatannya yang pertama adalah siapkan terlebih dahulu soalnya di dalam notepad. Nah, cara membuat notepad itu cukup mudah. Jadi memakai set yang ada di bawah komputer di dekat start ya, di start itu tulis aja notepad. Nah, maka nanti akan muncul di atasnya semacam ini. Jadi ada tulisan notepad, notepadnya kita klik, maka di sini keluar. Nah, nanti ini dimasukkan soalnya. Nah, untuk soalnya itu harus memiliki atau mempunyai format seperti ini ya. Misalnya ini membuat soal, jadi ini soal, kemudian di sini spasi, kemudian di kurung buka, tapi kurung kurawal bukanya yang semacam ini, bukan kurung biasa itu, yang semacam itu. Kemudian nanti jawabannya apa? Jawab misalnya ini nomor 1 ya, jawaban nomor 1 misalnya, nomor 1. Nah, terus ini nanti kurung tutup. Nah, ini soalnya misalnya soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Nah, jadi formatnya seperti ini, di sini soal, kemudian di jawabannya dikasih tanda kurung. Untuk memisahkan antara soal nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3 dan seterusnya, kita kasih spasi ya. Jadi kita kasih spasi, misalnya seperti ini, kita untuk soal nomor 2-nya seperti ini, kita enter. Kemudian ini nanti ketika kita paste, jadi ini edit, kemudian ini paste, ini tidak ada spasinya, tidak ada enternya ya. Berarti ini harus kita kasih lagi satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti memisahkan nomor 1 dengan nomor 2. Seperti ini. Kemudian nah, untuk nomor 3 juga sama. Jadi ini enter lagi. Jadi enternya ke 3 kalinya. Di sini kita tulisi nomor 3. Ini jawaban nomor 3. Begitu seterusnya sampai nomor yang kita inginkan, tapi soalnya ini disesuaikan ya. Kalau agama ya tulisin soal agama, kalau soal seni budaya ya seni budaya, soal bahasa Inggris ya bahasa Inggris, dan seterusnya kita tuliskan di sini. Kemudian kalau sudah, ini baru kita save file, kemudian di sini save as. Nah, ini nanti kita letakkan, kita jangan sampai lupa. Ya, ini misalnya di My Dokumen. Nah, di sini kita kasih nama yang mudah kita ingat, misalnya ular tangga. Nah, ini di sini latihan gitu. Latihan misalnya begitu. Nah, ini kita tulis seperti ini yang mudah kita ingat. Terus yang jangan lupa di bagian encoding di sini, ini terus di bawahnya di sini milihnya UTF min 8. Ini kan banyak pilihan ya. Ada UTF 16LE dan sebagainya. Ini kita pakai yang UTF 8 sini. Langsung kita save seperti ini. Nah, ini nanti kita masukkan sebagai soalnya. Untuk pembuatan soal sebenarnya hanya cukup seperti itu saja. Jadi kita tidak harus rumit-rumit memakainya. Buat soalnya hanya semacam ini. Ini soal, kemudian di sini jawaban. Sampai secukupnya. Kalau misalnya pengen 50 ya 50 dan seterusnya. Kalau misalnya tidak ada banyak ya nanti soal itu akan diulang-ulang kembali. Misalnya kita hanya memiliki soal jumlahnya 8. Terus nanti pertanyaannya misalnya keluarnya ada 50, yaitu 8 itu dibulak-balik sampai siswanya itu hafal begitu. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Ini udah saya siapkan. Saya sudah membuat game ular tangga. Ini jumlah soalnya ini sudah saya buat. Jenis soalnya seperti ini ya. Ini jenis soalnya sama jawabannya. Ini soalnya saya memakai hitungan juga karena ini soal fisika ya. Ini soal fisika, jadi udah saya buat. Setelah kita membuat soal, kita simpan juga seperti ini. Nah, kita membuka aplikasinya, Moodle-nya kita buka seperti ini. Nanti kalau untuk tutorialnya
Silahkan kalau misalnya lupa ini bisa diklik ya. Jadi caranya nanti diklik di bagian Moodle di sini. Ini di website punyaan saya, ini diklik di bagian Moodle, nanti dicari di sini nih tentang Moodle semua sampai ke bawah ini, cari ya halaman kedua dan seterusnya. Ini cara memblokir dan lain sebagainya. Ini halaman kedua dan seterusnya. Bagi yang lupa nanti silahkan diklik di situ. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk masukkan soalnya. Silahkan ditulis akun masing-masing di sini. Kemudian setelah ditulis akun masing-masing, passwordnya juga dimasukkan. Kita masukkan di sini ya. Setelah password dan akunnya masuk, kita langsung ke sini ya. Kita masuk di dashboard, tetapi kita pindah di My Course. My Course itu yang sini, kita klik di My Course. Kemudian kita tunggu, kita cari kelas yang akan kita letakkan game-nya tersebut. Nah, saya pengen meletakkan game itu ada di 11 MIPA 3, berarti 11 MIPA 3 di sini, kita klik di bagian 11 MIPA 3, ini kan kelasnya 11 MIPA 3, pelajarannya fisika, kita klik. Kemudian kalau sudah, kita klik, kita pilih di paling bawah di sini. Nah, nanti kita akan memasukkan soalnya. Ini kan ada game untuk TTS, ini juga game TTS. Nah, kita masukkan nanti untuk game ular tangga. Nah, sebelum dimasukkan di sini kita klik dulu. Nah, diklik di situ. Nah, ini untuk edit modenya, diklik untuk edit mode. Artinya kita bisa mengedit. Nah, kemudian kita masukkan soalnya dulu ke bank soalnya dari more sini. Kalau di sini sudah nampak ya udah nampak, nggak apa-apa. Kalau belum nampak ini kita klik di sini. Kemudian kita klik di bagian question bank. Nah, di bagian question bank kita bikin dulu kategorinya. Karena belum ada kategori, kita masukkan dulu kategorinya. Kita klik di sini, kita klik pilih kategori. Kemudian kita masukkan untuk kategorinya. Kita klik di bagian add kategori. Nah, di add kategori ini kita pilih juga di sini klik. Kemudian kita taruh di misalnya di sini ya. Ini untuk nanti biar dia ada di bawahnya di sini. Ini kan TTS. Jadi ini game semua. Nanti kita di TTS fisika dan game ya berarti ya. TTS fisika di sini nama gamenya nanti kita sebut dengan ular tangga. Nah, ini gelombang bunyi. Ini terserah mau dibuat nama apa, tapi yang jelas paling mudah namanya ini kita buat sesuai dengan pelajaran yang kita ampu, sesuai dengan bab yang akan kita ujikan, jadi lebih mudah. Nah, kemudian kita add kategori. Nah, berarti ini tempat soalnya nanti ada di sini. Ya, ini masih 0 soal, kalau ini ada 11 soal, ini ada 4, ini ada 7. Nah, kita pilih ular tangganya ini nanti kita isi. Nah, cara ngisi di ular tangga kita klik dulu ular tangganya. Berarti di bagian select kategori kan ular tangga, berarti nanti soalnya akan masuk sini. Kemudian di sini kita klik import. Baik, setelah diklik bagian import, kalau biasanya kalau pakai exam view kita memakai Blackboard, kita pakainya adalah GIF. Kemudian di bagian sini kita choose a file, kita cari file yang tadi, kita klik di bagian upload file, kemudian kita klik bagian browse. Nah, kita lari ke sini. Tadi saya taruh di sini ya. Ini yang TXT-nya game ular tangga, kemudian kita open. Baru di sininya kita upload. Nah, setelah masuk semacam ini, kita tinggal klik di bagian import. Nah, ini ada 14 soal sudah masuk, baru kita continue. Kan nanti ketika kita klik di bagian kategori, ini mestinya masuknya ada 14 soal. Jadi di ular tangga gelombang bunyinya ada 14 soal. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ke kursusnya. Cara memasukkan kursus kita kembali ke sini ya, My Course. Kemudian kita buka di 11 MIPA 3-nya di sini, 11 MIPA 3 kita klik lagi. Kemudian kita ke bagian yang akhir sini. Ingat ya, di sininya modenya harus ke kanan di sini. Nah, kemudian di sini kita klik aja di add an activity or resource. Kita klik di sini. Nah, terus kita ambil di sini game snack.
and ladder ya. Game snake and ladder itu artinya ya game ular tangga gitu. Ini kita klik di sini. Nah, ini udah masuk, namanya kita sesuaikan dengan tadi, berarti ular tangga. Kalau nggak sama ya nggak apa-apa, cuman ini biar lebih mudah saja untuk memberikan nama. Ini ular tangga tentang gelombang bunyi. Nah, begitu. Ini ular tangga gelombang bunyi. Kemudian di bagian source of question, artinya soalnya akan ngambil dari mana, ini kita pilih di question. Nah, di question. Kemudian yang lainnya ini kita ambil juga select question kategorinya, kita ambil di, jadi artinya di kategori yang mana yang akan kita ambil di ular tangga gelombang bunyi. Nah, ini ada 14 soal. Ini header of footer, ini jangan sampai lupa, ini kasih petunjuk. Untuk petunjuk ini bisa kita copy dari tempat lain ya, nanti bisa kita lanjutkan berikutnya. Tapi sekarang mungkin di sini ini tulis aja petunjuk kita. Petunjuk. Nah, di sini kita lihat, di sini ada petunjuk, nanti kita isi petunjuknya apa. Ya, misalnya nilainya atau lain sebagainya. Untuk yang lain-lainnya settingannya mungkin standar saja seperti ini ya, standar saja. Jadi untuk settingan itu yang perlu kita setting pertama ya, tadi untuk sini namanya kita namain, beri nama, kemudian source-nya ini kita tempat pengambilan soalnya itu di question, kemudian di sini untuk header footernya kita klik, baru nanti ini kita kasih petunjuk. Untuk petunjuknya itu biasanya saya copy dari tempat lain. Nah, ini kita save dulu aja, save and display. Nah, ini karena sama, itu biasanya saya ambil dari sini, ini saya klik. Kemudian saya sudah membuat kemarin di sini ya, ini ada petunjuk di sebelah sini, ini ada petunjuk ya. Jadi saya pelajari dengan ketentuan seperti ini. Nah, ini kita copy aja, karena biasanya saya hanya copy saja. Saya samakan, jadi artinya nanti petunjuknya misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya untuk satuannya harus ditulis tetapi tidak boleh disingkat. Nanti kan ada yang nulisnya 300 M, itu berarti salah, harus 300 spasi meter gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini petunjuknya, ini saya copy dari sini, saya klik kanan, kemudian saya copy. Kalau sudah saya copy, saya balik di 11 IPA 3 seperti ini, saya klik di bagian ular tangga di sini, kemudian di game, kemudian di sini ada setting, kita ubah settingannya di bagian header footer option. Nah, ini petunjuknya kita ganti di sini, klik kanan, kemudian di paste. Nah, maka ini nanti TTS-nya ini diganti juga, ini jadinya ular tangga. Seperti ini ketentuannya, nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya bahasa Inggris harus nanti misalnya dijawab dengan huruf besar semua dan lain sebagainya, ini silahkan. Kalau tidak ada petunjuknya pun tidak apa-apa. Kalau sudah, baru kita klik di save and display. Maka ini sudah selesai sebenarnya sampai di sini. Nah, kita bisa ngecek nanti tampilan di siswa itu di bagian Adobe Game Now. Kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini nanti kita jalannya 3 kali. Berarti kalau ini betul, dia akan naik. Nah, kita lihat di sini ya, sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan menggunakan perangkat suara. Jika bunyi yang ditembakkan ke dasar laut, bunyi pantulnya sekian detik, tentukan kedalaman laut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan ini jawabannya apa, atau mungkin menghitung apa. Untuk Bapak Ibu kan sudah punya jawaban di sini. Kita cek saja, misalnya ini jawabannya apa, kita coba aja yang benar ya. Jadi ini sebuah kapal, ini soalnya sama nggak ini, jika bunyinya laut pantul setelah 15 detik, itu 15 detik atau berapa, 18 detik ya, di 18 detik, berarti bukan yang ini. Sebuah kapal, nah ini kali ya, kita lihat sebuah kapal 18 detik, ini kan 18 detik, tentukan kedalaman laut tersebut.
1800 meter per sekon, 1008 sama ya. Jadi ini jawabannya seperti ini. Misalnya kita masukkan jawabannya, kita klik. Nah, kita masukkan ini misalnya dijawab diketik biasa ya, seperti ini. Setelah diketik, ini kan peraturannya tadi harus ada spasi dan seterusnya. Nah, kita klik aja, terus ini ada Great Answer, diklik ini bagi siswa, kita klik seperti ini, maka di sininya 3 kali ya, bukan 2 kali. Jadi kalau 3 kali dari sini kan 1, 2, 3, berarti merahnya sampai sini. Nah, ini ada 2, coba kalau 2, diketahui suatu gelombang yang panjang gelombangnya 5 meter, merambat dengan kecepatan 400 meter per sekon, berapakah frekuensinya? Nah, ini anaknya juga harus ngitung dulu. Nanti kalau ngitung, dia jalannya 2 kali, berarti 1, 2 sampai sini ya. Jadi 1, 2, berarti ada 2 nanti sampai sini yang merahnya itu. Begitu seterusnya, ini untuk tampilan di siswa, nanti gamenya seperti ini. Jadi ini biasanya anaknya jadi penasaran karena dia pengennya sampai di atas ini, tapi nanti belum sampai sini dia turun lagi dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan game ular tangga. Sekian untuk tutorial kali ini, yaitu membuat game ular tangga di dalam aplikasi Moodle. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.